Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran tahun 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun tetap membuka tempat wisata saat libur Lebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembatasan. Sementara Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia berharap pemerintah gencar melakukan testing. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini, yakni pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat libur panjang Lebaran. Namun, di sisi lain, tempat wisata diizinkan buka saat libur Lebaran. Terhadap kebijakan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mengikuti keputusan pemerintah pusat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, yakni dengan larangan mudik Lebaran di masa pandemi. Selain itu, Pemprov Jawa Barat akan membatasi pengunjung sejumlah tempat wisata yang tetap beroperasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Pariwisata dibatasi, Kang. Dibatasi karena kunci mengendalikan COVID kan mengurangi kapasitas ya dan pergerakan. Jadi itu aja. Mudah-mudahan pariwisata terbatas, mudik juga dilarang. Nanti kalau sudah pulih kan semua bisa normal lagi. Tapi yang jelas dibuka ya Pak? Iya, tapi terbatas. Sementara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong pemerintah meningkatkan testing COVID-19 dalam penerapan larangan mudik dan tetap diperbolehkannya tempat wisata dibuka selama libur Lebaran. Menurut Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani, dampak dua kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat akan tetap berwisata dan kemungkinan besar akan terjadi kerumunan apabila pemerintah tidak mengontrol kapasitas di tempat wisata. Karena itu ia meminta pemerintah untuk mengatur kapasitas dan dibarengi dengan peningkatan testing bagi pengunjung. PHRI menilai apabila pemerintah tidak meningkatkan testing, maka berpeluang meningkatkan gelombang penyebaran COVID-19. Menurut pandangan kami, ini juga nanti kemungkinan besar juga bisa nggak efektif juga sih, karena masyarakat kita itu kan yang namanya mudik, apalagi tahun lalu nggak mudik ya, jadi mungkin ada kerinduan, ada motivasi yang kuat untuk mereka tetap mudik. Nah ini kalau menurut pandangan kami sebaiknya memang diantisipasi dengan testing yang lebih luas. Sulit nanti kembali lagi bicara masalah larangan mudik, tapi tempat pariwisatanya juga dibuka ya, itu tetap menurut saya akan tetap ada terjadi pergerakan gelombang mudik yang juga cukup besar nantinya. Larangan mudik Lebaran diambil pemerintah karena belajar dari libur panjang sebelumnya, lonjakan kasus COVID-19 terjadi 2 atau 3 pekan setelah libur panjang. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran 2021 dan tempat wisata diizinkan untuk tetap buka pada saat Lebaran. Seperti apa penerapan kebijakan ini, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, pemerintah saat ini sudah resmi mengeluarkan larangan mudik 2021 pada saat Lebaran kali ini. Namun tempat wisata tetap buka. Apakah aturan ini sejalan Pak? Seperti apa penjelasannya Pak? Ya, saya rasa di aturan di tempat wisata masih berlaku ketentuan yang sebelumnya ya, yaitu pembatasan jumlah pengunjung dan penerapan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Tadi disampaikan juga di Ancol, kendati ada pengunjung tetapi jumlahnya bahkan jauh di bawah kapasitas maksimal yang diizinkan, sekarang 50% dari kapasitas kayak gitu. Dan saya rasa ini masih cukup sejalan karena sebenarnya tidak ada yang berubah dengan peraturan pembatasan protokol kesehatan di tempat pariwisata. Nah, larangan mudik ini adalah lebih kepada bagaimana mencegah terjadinya kerumunan akibat mobilisasi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya. Jadi ini adalah sebuah, mudah-mudahan tetap menjadi kombinasi, tapi sebenarnya pembukaan di tempat wisata itu dengan pembatasan yang masih belum berubah, masih sangat ketat, dan kemudian diperlukan juga kontrol yang kuat dari pemerintah daerah bagaimana pembatasan jumlah pengunjung itu menjadi salah satu acuan utama sehingga tidak
terjadi kerumunan yang berpotensi memicu terjadinya penularan. Seperti itu Mbak Valen. Baik, jadi ini lebih untuk mengatur mobilisasi masyarakat ya Pak. Dan kemudian seperti apa kebijakan mungkin untuk mengantisipasi adanya warga yang ternyata nekat untuk mudik lebih dulu mungkin atau curi start pada saat mudik sebelum 6 Mei Pak? Ya, sebenarnya masyarakat dalam 1 tahun terakhir ini sudah tahu ya sebenarnya apa maksud dari kebijakan ini. Jadi kalau saran saya sih nggak usah dengan menggunakan segala cara gitu untuk tetap pulang karena itu sangat berisiko terhadap terjadi penularan kayak gitu. Dan selalu saya mengulang-ulang lagi juga bahwa kasus sekarang belum sepenuhnya terkendali karena penularan cukup tinggi. Jadi nggak ada gunanya juga memaksa karena pihak Korlantas sendiri sejak sebelum aturan nanti tanggal 6 Mei sampai 17 Mei mereka juga sudah menjalankan operasi untuk mencegah terjadinya mobilitas yang tidak dikehendaki tadi. Masyarakat nekat pulang ke kampung halamannya padahal mereka juga tahu bahwa itu risikonya sangat tinggi terhadap terjadinya kasus baru. Jangan sampai kita mengirimkan misalnya di Jabodetabek ini kan kasus hariannya itu di atas 30-40% dari kasus nasional. Dengan tetap memaksakan pergi ke kampung halaman, itu sama saja mereka juga mengirim virus ini ke orang-orang yang kita cintai di daerah. Seperti itu. Pak Heri, kemudian apalagi upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol mobilisasi masyarakat terutama pada saat mudik lebaran nanti Pak? Ya, ini tahun ini kita sudah belajar dari tahun lalu di mana masyarakat masih mencari cara agar tetap bisa pulang gitu. Dan sekarang celah-celah itu berusaha ditutup dengan kita tidak meniadakan transportasi pada saat pelarangan mudik tadi, peniadaan mudik. Jadi ini dilakukan dan mudah-mudahan ini juga cukup menjadi handicap bagi masyarakat untuk mengurungkan niat mereka untuk bepergian pada saat ini. Nah, tentu saja sebelum tanggal 6 atau setelah tanggal 17 mereka akan bepergian kayak gitu. Saya sebagai Satgas saat ini menyarankan masyarakat untuk tetap bisa menahan diri. Benar-benar kasus ini masih cukup tinggi, positivity rate-nya masih tinggi, beberapa negara bahkan sedang naik trennya, jadi jangan sampai kita seperti mereka dengan tidak disiplin. Baik Pak, kemudian saat ini mudik sudah dilarang. Apa bentuk antisipasi ataupun langkah preventif supaya pada saat libur mudik nanti tidak ada lonjakan jumlah pengunjung di tempat wisata yang diizinkan untuk buka Pak? Ya, dengan dilarangnya atau ditiadakannya mudik ini otomatis dari sisi supply dari pengunjung di tempat-tempat wisata tadi bisa dicegah gitu, bisa dikurangi dengan cukup maksimal karena masyarakat memang tidak bepergian pada periode itu. Tetapi kalaupun memang masih mereka perlu untuk menghibur diri gitu ya dengan bepergian ke tempat-tempat wisata, tadi seperti di Ancol gitu karena memang mungkin bepergiannya di tingkat domestik, tadi sudah siap untuk mengantisipasi melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP untuk menjaga disiplin protokol kesehatan. Jadi saya rasa ini usaha-usaha yang dilakukan kita sudah kerjakan dan akan terus dilakukan sampai periode peniadaan mudik ini berakhir, bahkan setelahnya karena pandemi toh ini sedang masih berlangsung dan pemerintah belum menghapuskan kebijakan pembatasan sosial di masyarakat. Demikian Mbak Valen. Terima kasih Pak Heri Trianto untuk informasinya dan selamat sore Pak Heri.